اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى نبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى أرواح الصالحين الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء إلى الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة ويقوم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهد بالله لهم الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه على الصدق والوفاء. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini hari Senin yang ketiga pada tanggal 18 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah. Lanjutkan kembali pelajaran Ad-Durusul Fiqhiyah, masih bab As-Salatun Nafilah, Salatun Nafilah, masih bab sembahyang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Thalithatu ar-rawatib wa tusamma ar-raghaib wa hiya qabliyatul maktubat wa ba'diyatuha wa tanqasimu ila qismain muakkadatin wa ghairi muakkadatin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thalithatu, dan yang ketiga sembahyang sunnah. Yang ketiga, yang pertama witir, kedua duha. Nah, yang ketiga ar-rawatib, sembahyang sunnah rawatib. Sembahyang sunnah rawatib wa tusamma ar-raghaib, yang dinamakan juga raghaib, sembahyang sunnah raghaib. Ya, boleh rawatib, boleh raghaib. Apa itu rawatib atau raghaib? Rawatib yaitu sembahyang sunnah yang mengiringi sembahyang wajib. Sembahyang sunnah yang mengiringi sembahyang wajib itu namanya sembahyang rawatib. Kalau ghair rawatib, sembahyang sunnah yang tidak mengiringi sembahyang wajib. Nah, sembahyang sunnah yang mengiringi sembahyang wajib yang kita lakukan adalah qabliyah dan ba'diyah.
disebut wahiyya qabliyatul maktubat wa ba'diyatuha, yaitu qabliyah ya, qabliyah dan ba'diyah. Ya, qabliyah dan ba'diyah. Perlu diketahui juga dalam kitab Al-Syuja' As-Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala mengatakan perihal tentang sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Wa'lam, ketahuilah oleh engkau, annahu yadkhulu waqtul qabliyah bidukhuli waqtil fardhi wal ba'diyah bifi'lihi, wa yakhruju waqtul naw'ain bikhuruji waqtil fardhi wa yudabu qada'uhuma ba'daha, li'annahu idza fata naflun mu'aqqatun nudiba qada'uhu wa alqa bihi tadakkur. Ketahuilah oleh engkau, annahu yadkhulu waqtul qabliyah, yang sesungguhnya masuk sembahyang qabliyah, baik zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh qabliyah, masuk waktu sembahyang qabliyah bidukhulil waqtil fardhi, dengan masuknya waktu sembahyang fardu. Ada qabliyah zuhur kalau boleh masuk zuhur, ada qabliyah asar kalau boleh masuk asar, ada qabliyah maghrib kalau boleh masuk maghrib, ada qabliyah isya kalau boleh masuk isya, ada qabliyah subuh kalau boleh masuk subuh. Kalau belum masuk waktu maka tidak ada qabliyah. Jelas Pak ya? Wal ba'diyah, adapun ba'diyah tadi qabliyah. Tadi qabliyah, tapi qabliyah sebelum. Nah, adapun ba'diyah, ya awal ba'diyah itu adapun ba'diyah bi fi'lihi, setelah mengerjakan sembahyang wajib. Ya, setelah mengerjakan sembahyang wajib. Kita kerjanya ba'diyah zuhur kalau kerjain zuhur. Kita kerjain ba'diyah maghrib kalau boleh maghrib. Kita kerjain ba'diyah isya kalau boleh isya. Jelas ya? Kemudian wa yakhruju waqtul naw'ain, dan keluar waktu qabliyah dan ba'diyah. Tadi qabliyah ya, qabliyah itu udah masuk waktu. Kalau ba'diyah habis kerjain sembahyang fardu. Wa yakhruju waqtul naw'ain, dan keluar waktu qabliyah dan waktu ba'diyah bil khuruji waqtil fardhi, dengan keluarnya waktu sembahyang wajib. Enggak ada ba'diyah, enggak ada qabliyah kalau sudah lewat zuhur. Enggak ada qabliyah setelah selesai waktu asar. Enggak ada qabliyah dan ba'diyah kalau sudah lewat maghrib. Enggak ada qabliyah ba'diyah kalau sudah lewat waktu isya. Enggak ada qabliyah kalau sudah keluar waktu subuh. Artinya selama masih waktu zuhur kita masih boleh mengerjakan sembahyang qabliyah zuhur, walaupun kita boleh mengerjakan zuhur. Contoh, kita masuk ke masjid untuk sembahyang zuhur, di masjid udah mulai sembahyang, udah mulai sembahyang. Nah, kita langsung ikut imam sembahyang zuhur berjamaah. Apakah qabliyah zuhur kita luput? Enggak. Bisa dikerjain selama waktu zuhur masih ada. Selama waktu zuhur masih ada, qabliyah masih bisa terjadi. Masuk masjid, udah
qobliyah terus sunni. Nah setelah qobliyah zuhur kita kerjain ba'diyah hadap. Jadi qobliyah boleh dikerjain walaupun udah kerjain. Begitu juga kalau kita masuk sembahyang asar, kita masuk ke masjid mau sembahyang asar, ya imam udah asar sembahyang, udah kita sembahyang asar. Padahal kita pengen qobliyah asar. Setelah sembahyang asar, itu sembahyang qobliyah asar. Boleh kan sembahyang habis asar qobliyah asar? Boleh. Yang nggak boleh sunnah mutlak. Nah itu nggak boleh apa-apa. Ya sunnah mutlak itu nggak boleh. Nggak bisa asar. Tapi ini kerjanya qobliyah. Emang boleh? Boleh. Selama belum keluar waktu asar, boleh kerjain qobliyah. Masuk maghrib sama begitu. Masuk isya begitu. Masuk subuh begitu. Ya kita terburu-buru, ya kesiangan, ya langsung mandi, langsung wudu, masuk masjid, udah mulai sembahyang subuh. Padahal kita tidak pernah tinggalin sunat fajar. Ya qobliyah subuh kita tidak pernah tinggalin. Itu sembahyang subuh berjamaah. Nah setelah itu kita kerjain qobliyah atau sunat fajar. Memang boleh selama waktu subuh belum apa gitu ya. Nah jadi qobliyah bukan ngerjain sebelum zuhur, sebelum asar, ya waktu qobliyah selama waktu sembahyang itu masih ada. Ngerti ya? Nah ada ba'diyah itu nggak bisa dikerjain sebelum zuhur, bisa. Harus zuhur dulu baru. Nggak bisa kita ba'diyah maghrib kalau belum maghrib. Tapi kalau qobliyah bisa. Kemudian wa'inam. Nah ini mungkin hanya juga baru baca kitab langsung dicatat di handphone. Ya baru baca kitab kemarin. Ya di bawah bapak juga baru tahu juga. Wa'inam ghadabuhuma, dan disunahkan mempotong qobliyah dan ba'diyah. Boleh bahkan disunahkan. Wa yudabu ghadabuhuma, dan disunahkan menggodok qobliyah dan ba'diyah. Godok, arti godok sembahyang di luar waktu. Kalau ada sembahyang di dalam waktu, kita boleh sembahyang qobliyah zuhur di waktu asar, boleh. Namanya godok. Kita boleh sembahyang sunat al-fajar jam 7 pagi, jam 8 pagi, boleh. Ya, kita masuk masjid, terus sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, kita berdiri panjang, oke, panjang, sampai subuh keluar. Sementara kita keluar sembahyang sunat al-fajar, boleh kita kerjain jam 7, jam 8 boleh. Itu hukumnya sunnah. Godok, ya arti godok sembahyang di luar waktu. Kalau adaan sembahyang di dalam waktu. Ya, wayudahu ghadabuhuma ba'dahu, dan disunahkan mempotong keduanya setelah keluar waktu. Boleh sunnah. Li'annahu idza fata naflan muhaddathatun nudiba ghadabuhu. Dan sebagaimana sembahyang sunnah yang mu'aqqadah, sembahyang sunnah yang mu'aqqadah yang ada waktunya, itu sunnah digodok. Ya sunnah digodok. Sembahyang sunnah yang punya waktu, apa sembahyang sunnah yang punya waktu? Duha, ya, sembahyang duha, waktunya ada waktunya. Sembahyang yang sunnah yang mu'aqqadah yang ada waktunya. Nah itu boleh nudiba ghadabuhu, disunahkan untuk mempotong. Wa al-hiqa bihi tahajjud, sebagaimana itu boleh mempotong sembahyang tahajud. Yang ketiga sembahyang tahajud, ya malam. Kita bangun subuh, kita boleh potong apa? Jam 7, jam 8, jam 9 boleh. Potong arti potong di luar waktu. Kalau ada
Yanqasimu ila ismail, dan berbagi kepada dua bagian. Muakkadatin, ada rawatib sunnah muakkadah. Ya, ada rawatib ghair muakkadah. Perbedaan di mana muakkadah dengan muakkadah? Kalau muakkadah wa hiya allati wada'a alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yakubha la hadara wa la safar. Ya, kalau sunnah muakkadah, ya sunnah muakkadah, Rasul melazimkan diri supaya sunnah muakkadah walau yakubha. Ya, seumur hidupnya Rasul tak pernah tinggal sunnah muakkadah. Rasul tak pernah tinggal la hadara wa la safar. Baik Rasul dalam keadaan berlayar maupun Rasul dalam keadaan mukim, tak pernah tinggal sebagai apa? Ya, sunnah muakkadah. Jadi diupayakan, diusahakan jangan ditinggalin sebanyak sunnah muakkadah, rawatib muakkadah. Wahia asyratun, ada 10 rakaat, ada 10 rakaat. Ya, ada yang berapa? Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 10 rakaat. Dua-duanya ada dalil. Mau ngikutin yang mana aja boleh. Mau ngikutin yang 10 rakaat muakkadah, apa silakan. 12 rakaat apa juga silakan. Ya. Yang 10 rakaat sunnah muakkadah yang Rasul tak pernah tinggal sama sekali. Dia baik dalam keadaan berlayar maupun dalam keadaan mukim. Ada sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku selalu menjaga atau aku menghafal, aku ikuti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, akan 10 rakaat. Rakaat ini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatain ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatain ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi, di rumah. Wa rakaatain ba'da isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Ya, wa rakaatain qabla salat subuh, dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Rawahul Bukhari. Ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Aku selalu menjaga apa yang Rasul kerjakan, yaitu kerjain sembahyang sunnah muakkadah 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum zuhur. Itu yang 10 rakaat. Nah, kalau kita kepada yang 12 rakaat, yang sunnah muakkadah, ini hadis dari istri Rasulullah. Dia Sayyidatuna Ummu Habibah. Ya, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin hatta yas'ala rak'atan tatawwu'an ghayra fardhatin illa balaghahu lahu baitan fil jannah." Ya, kata Ummu Habibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia sembahyang karena Allah Ta'ala setiap hari 12 rakaat. Ya, 12 rakaat sembahyang sunnah muakkadah. Ya, kecuali Allah bangunkan untuk dia, Allah bangunkan untuk dia istana di dalam surga. Yang 2 lagi apanya? Tadi kan 10 rakaat, 2 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 2 habis maghrib, 2 habis isya, 2 sebelum subuh. Nah, ini yang 12. 2 lagi apaan? Nah, yang 2 lagi 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi sunnah muakkadah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi ada 2 pendapat. Ada yang 10 rakaat sunnah muakkadah, ada yang 12 rakaat. Jadi perbedaannya kita tahu. Ya, di mana perbedaannya penampakannya? Di sebelum sembahyang zuhur 2 rakaat sama 4 rakaat. Ya, jadi sunnah muakkadah wa hiya asyratun, ada 10.
min dunia wa ma fiha. Jadi kita kerjain 2 rakaat sunnah fajar lebih baik dari dunia beserta isinya. Ya, walaupun pakaian. Kita kerjain sembahyang ya sunnah fajar sebelum subuh tadi, ya kita orang pakaian dunia. Khairun min dunia wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isi. Paling kaya. Yang kerjain sembahyang kuliah subuh atau sunnah al-fajar, kita adalah orang paling kaya yang betul. Lebih banyak dunia beserta isinya. Ini harus tahu kita mengatakan. Gak boleh ada keraguan gitu. Apa benar Nabi mengatakan begitu? Apa benar Nabi seperti itu? Gak boleh ada keraguan. Kita ragu akan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin. Gak boleh lah. Rakaat al-fajar khairun min dunia. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik dunia beserta kata paling kaya dunia itu. Ya sedikit lagi ya. Kemudian yang kedua, ghairu muakkadatin, sembahyang sunnah ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Kalau tadi muakkadah artinya Rasul melazimi, nggak pernah digali. Kalau ghairu muakkadah, Rasul pernah digali. Bukan berarti Rasul kerjain, tapi nggak melazimi, pernah juga digali. Ghairu muakkadatin wa hiya allati lam yuwazzib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sunnah ghairu muakkadah, yaitu yang Rasul tidak lazim. Rasul pernah tidak kerja. Jadi wa hiya 12 rakaat, ada 12 rakaat. Rakaatani ukhrayani qabla dhuhri wa ba'dahu. 2 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur. Jadi khusus zuhur, ya, khusus zuhur, ya, sebelum zuhur 2 rakaat di muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Khusus zuhur 2 rakaat sebelum zuhur muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Jadi kita kerjain sebelum zuhur 4 rakaat. Boleh 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi, boleh langsung 4 rakaat satu saat. Ya, setelahnya juga begitu tadi ya. Ya 2 rakaat di zuhur muakkadah, 2 rakaat setelah zuhur boleh kurang. Ya, jadi semua kalau zuhur kita kerjain berapa rakaat? 12 rakaat. Belum masuk ke tahiyat sendiri. Belum kita sunnah al-wudu. Ya, kelas. Kemudian wa arba'u raka'atin qabla asar. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar kita kerjain arba'ah rakaat. 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Wa raka'atani qabla maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib. Wal isya'i, dan 2 rakaat sebelum isya. Alhamdulillah di masjid kita ya umumnya ditanamkan juga musala-musala kerjain baik itu muakkadah maupun ghairu muakkadah. Ya kita nggak usah lihat, Rasul nggak kerjain, Rasul pernah kerjain, kelas kita, udah Rasul pernah kerjain aja dulu. Namanya sunnah. Jangan lihat muakkadahnya atau ghairu muakkadah. Rasul kerjain boleh kerjain. Yang hukumnya sunnah. Ya faedahnya adalah jawabul fardhain. Yang faedah dari kita kerjain sembahyang sunnah rawatib atau raghaib yang menambah yang kurang sempurna dari sembahyang yang wajib yang kita kerjain. Kita sembahyang yang kurang sempurna. Yang kita akui itu sembahyang tidak semuanya sunnah-sunnah kita jalani. Ya, sunnah yang kita tinggali ketika sembahyang fardu itu merupakan bolong-bolong di dalam sembahyang. Itu bisa ditambal dengan kerjain sembahyang sunnah. Yang jawabnya lil faraid, menambah yang kurang sempurna dari sembahyang yang fardu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Besok masalah itu dibagi yang jawab ya. Permasalahan seputar masalah sembahyang sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Zidna ilma wa sunnah farman al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام